Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ane Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video saya yang ke-11 ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang middleware dan seeder. Dan saya akan mempraktikkan pada project saya dan menerapkannya, yaitu middleware dan seeder. Sebelum itu, saya akan jelaskan dulu apa itu middleware dan seeder. Nah, langsung saja. Middleware dalam Laravel itu adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Nah, middleware sendiri itu memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Nah, jadi dia itu sebagai penghubung antara request dan aplikasi. Jadi nanti dia akan dipilah dulu terlebih dahulu oleh aplikasinya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat dua buah middleware, yaitu ada check is login dan check role. Nah, untuk check is login itu di mana middleware ini akan memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, di sini penggunanya tuh harus login terlebih dahulu untuk masuk ke sebuah sistem yang ingin dia cari atau yang ingin dia pokoknya dia udah searching terus dia ingin masuk ke sistem itu. Nah, namun dia harus login terlebih dahulu. Misalnya itu kayak bisa jadi script atau enggak sejenisnya. Nah, kemudian jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Nah, kemudian kita disuruh untuk menjalankan perintah berikut. Nah, kita buka VS Code-nya, lalu kita buka terminal, new terminal, kita ketik yaitu PHP Artisan Make Middleware Check is Login, di mana di sini kita membuat sebuah middleware yang bernama Check is Login. Nah, setelah itu filenya akan terbentuk dengan nama check is login tadi. Nah, berikut contoh codingannya. Oke. Nah, pada bagian yang ditandai, terapkan logika berikut. Jadi, kita akan memasukkan sebuah codingan atau logika ke dalam middleware tadi, check is login tadi. Yaitu, if out check, return redirect route out with error, silakan login terlebih dahulu. Yang dimana jika out itu mengecek, kemudian dia akan masuk ke root. Nah, si user itu akan masuk ke root. Kemudian jika dia tidak login, maka akan memunculkan error atau ya seperti itu. Dia akan memunculkan error. Jadi kita akan login terlebih dahulu. Kemudian return next request. Selanjutnya itu ada kita perlu melakukan pendaftaran atau mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Nah, di mana kita akan membuka sebuah file yaitu app.php yang berada di folder atau directory Bootstrap. Nanti itu ada. Nah, maka akan tampil kode berikut. Nah, nanti akan tampil kode atau logika seperti ini. Nah, ini dia. With middleware, function middleware. Nah, kita akan memasukkan kode selanjutnya itu di sini. Di sini. Oh, nggak bisa ya. Oke. Nah, ini dia. Kita masuk
check is login ini ke dalam ini tadi, with middleware tadi. Oke. Setelah didaftarkan, middleware dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Nah, setelah kita masukkan, kita panggil dia di root atau di web kita. Nah, ada dua cara untuk memanggilnya di root tersebut. Yang pertama, kita bisa memanggilnya dengan persatu root. Jadi, hanya satu seperti biasa, yaitu menggunakan ini, middleware check is login. Nah, cara yang kedua yaitu kita membuat banyak root, di mana kita memasukkan logikanya atau codingannya itu dengan nama root group. Nah, di mana dia akan terpanggil nanti semuanya apa yang kita masukkan itu. Nah, misalkan ini kan root group middleware check is login. Nah, kita masukkan nanti di dalamnya ada apa? Misalnya root untuk admin di halaman dashboard controller atau di halaman pelanggan controller. Itu tergantung kita nantinya. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya yaitu ada check role. Nah, check role ini adalah middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Nah, jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Kita balikkan lagi ke halaman login. Nah, di check role inilah dia yang betul-betul memfilter request nantinya. Nah, sebelum melanjutkan, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom role pada tabel user. Nah, kita akan memanfaatkan migration untuk melakukan perubahan tabel. Nah, ada dua langkah ya. Dua langkah. Yang pertama itu adalah kita menambahkan kolom baru nih di tabel user dengan nama role menggunakan migration seperti berikut, yaitu PHP Artisan Migration add role column on user table. Nah, ini kita copy lalu kita migrasikan. Nah, kemudian akan muncul dia function up dan function down-nya. Lalu kita isi pada function up seperti berikut, yaitu ada skema table user, function blueprint table, kemudian ada $table string role after password. Nah, kemudian di function down-nya itu ada ini skema table user function blueprint $table drop column role. Nah, lalu kita jalankan migrasinya, perintahnya. Oke. Nah, sedangkan langkah yang kedua adalah karena ada kolom baru nih, kolom apa tadi? Kolom role tadi kan. Karena kita baru buat. Nah, di model user ini kita menambahkan bagian fill-label-nya itu agar role dapat diisi. Nah, misalkan di bagian fill-label kita itu cuman ada nama, email sama password. Nah, kita akan menambahkan satu lagi yang bernama role. Begitu juga dengan function-function nantinya, kita sesuaikan, kita tambah role di dalamnya. Nah, kemudian from dan function create, update, dan edit untuk menambahkan isian dan validasi inputan role. Nah, kita sesuaikan dulu. Misalkan kita menggunakan admin, maka di dalam file admin itu yaitu create, update, dan edit itu kita tambahkan function kita tambahkan role di dalamnya. Misalnya ada nama, gender gitu. Seperti itu. Nah, kita tambahkan pula role di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau role ini dia itu ada 3 ya. Yang pertama ada administrator, pelanggan, dan yang terakhir yang ketiga itu ada mitra. Jadi kita sesuaikan aja, dia seperti gender. Kita sesuaikan saja. Nah, kemudian list data yang tampil pada tabel user di index, tambahkan kolom role. Nah,
Di index jangan lupa ditambahkan juga. Kemudian, setelah user memiliki data role, kita akan mulai membuat middleware-nya. Ya, kita jalankan lagi di terminal dengan nama middleware check role. Nah, misal udah terbentuk nih kan file barunya. Tadi kan check is login. Nah, sekarang kita terbentuk lagi satu file yang bernama check role. Nah, ini di dalam check role tuh nanti seperti ini juga. Tapi yang return tadi kalau ini kan return abort 403. Kalau yang sebelumnya itu return next gitu kalau nggak salah saya. Cuman saya udah ubah, nanti saya akan lihatkan lagi. Nah, lanjut lagi. Kita masuk ke Bootstrap lagi. Nah, yaitu ada file app.php. Nah, tadi kan udah kita buat tuh check is role gitu. Nah, di bawah check is role di app itu, kita masukkan lagi check role. Ini dia. Oke. Nah, kemudian kita terapkan root yang diinginkan. Contoh pada root user. Nah, sama seperti check is login tadi, kita tambahkan lagi nih root. Kita bebas mau pakai root per satu atau sekali banyak controller yang dipanggil gitu. Tapi di dalam check role ini cuman satu nih, kalau saya menggunakan admin saja di dalamnya. Sorry. Nah, saya cuman ini. Middleware check role-nya, saya hanya menggunakan ini. Admin controller. Nah, yang ketiga itu ada database seeder. Nah, di sini kita tuh kita mengotak-atik di bagian database aja, nggak banyak di codingan gitu ya. Nah, database seeder ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Nah, biasanya itu digunakan untuk data awal seperti role, kategori, atau konfigurasi. Dan selanjutnya ada data uji coba atau data dummy atau data palsu gitu biasanya. Nah, dimana kita di sini disuruh create super admin user. Nah, kalau kita menggunakan administrator, kita akan menggunakan database seeder untuk membuat data awal akun super admin. Nah, kemudian kita jalankan ini kan PHP Artisan Seeder. Kita ganti jadi create administrator. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Kita jalankan seperti ini nanti. Nanti saya akan menunjukkannya. Nah, begitu pula data dummy pelanggan. Seperti ini juga. Oke, langsung saja kita masuk ke codingan yang ada di Visual Studio Code. Oke, baiklah, langsung saja kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada check is login tadi. Nah, di sini saya udah ini ya. Saya udah buat check is loginnya seperti ini. Nah, ini dia. Berarti semua migrasinya sudah saya jalankan. Langsung saja isi di dalamnya sama seperti yang diperintahkan, yaitu ada if outcheck return redirect out with error, silahkan login terlebih dahulu. Nah, sama ya. Kemudian ada ini middleware-nya di Bootstrap. Kayak ini dia. Nah, ini dia. Di sini check is login class, dan check role.
Oh iya, jangan lupa untuk mengimport setiap kelasnya agar menghindari error. Lanjutnya kita itu, ini udah ya, di bagian root. Oke, mana ya? Rootnya, nih, dari sini ya. Nah, di sini sebelumnya itu saya juga menambahkan root em, apa admin. Namun karena dia itu nggak boleh apa ya timbal gitu, jadi saya buat di adminnya itu admin controller itu di check role. Nah, jadi di dalam check is login itu cuman ada dashboard controller dan pelanggan controller dan mitra controller. Nah, ada yang unik nih di bagian mitranya, berbeda dari yang lainnya. Kenapa? Karena di sini saya enggak menggunakan root get post lagi. Jadi saya menggunakan root resource di mana dia sudah memanggil get dan postnya. Jadi itu biar lebih singkat saja. Lanjut, di sini saya menggunakan root banyak ya, enggak root satu persatu tidak. Lanjut ke bagian check role. Ini juga sudah saya buat, ada di sini. Ini dia. Check role. Kemudian ada tabel string role. Ini dia ya. After password tadi ya. Dia. Kemudian jangan lupa function up dan function down-nya itu diubah. Nah, ini tadi function up, lanjut ke function down. Juga sudah saya ubah jadi drop column gitu ya. Oke, lanjut setelah kita migrasi, kemudian ada mod langkah yang kedua yaitu karena ada kolom baru tadi, nah kita sesuaikan dia. Di mana pada model user, bagian user, itu di bagian labelnya itu kita menambahkan role, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini dia. Nah, di labelnya itu kita tambahkan role. Kalau di hidden-nya enggak, di catch-nya juga enggak. Cuman di label saja gitu. Lanjut, from dan function create, update, dan edit itu kita menambahkan isian role. Di sini saya menggunakan data admin, jadi saya menambahkan role itu di bagian admin. Nah, ini dia. Nah, nih dari sini. Dimana role di sini itu sama kayak gender, jadi kita tinggal mengubahkannya lagi. Nah, ya ini seperti ini nih. Salah, kurang teliti saya. Oke. Nah, ini di bagian create, sedangkan di bagian edit seperti ini ya. Ada 3 value di dalamnya, ada administrator, pelanggan, dan juga mitra. Next ada index di tabel di file index tuh dia hanya kita menambahkan ini orderannya saja. Oke, lanjut. Nah, jika sudah, nanti kita coba secara semuanya aja deh, biar cepat. Oh ya, file baru akan terbentuk, kemudian
Di bagian HTTP cekrollnya itu. Nah, yang ini. Kita menambahkan string role. Dan kita kopikan dari sini ya. Nah, nih yang saya bilang tadi di sini tuh nggak abort. Dia tuh kalau nggak salah tadi $next gitu, tapi diubah sesuai dengan modul. Kemudian, ini udah ya. Yang ini sudah juga. Jangan lupa mengimport kelasnya. Kemudian, yang bagian rootnya. Nah, yang berbeda dari check roll ini, di rootnya itu saya cuman menggunakan satu ini saja ya, satu controller saja gitu. Dimana saya menggunakan admin controller. Nah, admin controller ini sebelumnya itu ada di check is login. Jadi karena dia itu nggak bisa ketimpa, nanti akan terjadi error. Jadi kita memindahkan admin controller itu ke bagian check roll. Gitu. Oke, selanjutnya itu adalah database seeder. Nah, di sini itu kita nggak perlu banyak-banyak lagi ya. Kebetulan saya itu udah mengcopy di lab. Codingan saya di lab. Nah, di sini. Ini dia. Di sini ada ada tab seeder admin yang dummy. Di mana kita sesuaikan nama, email, password, role. Kemudian ada administrator yang dimana kita menggunakan nama, email, password, dan role. Kemudian ada mitra. Mitra itu kita sesuaikan dengan database kita ya. Misalnya ini di database kita namanya huruf kecil, di sini kita buat huruf besar, itu nggak bisa, nanti akan terjadi error. Jadi kita harus menyesuaikan sama database kita. Mau ketinggalan satu titik atau satu koma pun itu bisa error. Nah, kemudian ada create mitra dummy. Oke, udah sama ya, dummy nggak masalah sih. Kemudian ada pelanggan dan create mitra pelanggan. Ini database si jamin dan ada. Nah, itu dia. Lanjut, kita cek apakah yang seeder kita ini bisa dijalankan atau tidak. Kita lihat di terminalnya yang sudah saya buat. Di sini saya nggak mau ngetik ulang lagi ya, karena takutnya nanti filenya banyak yang kesimpan. Jadi saya ingin melihat saja apakah benar seeder itu bisa dijalankan atau tidak, gitu. Yang pertama ada dari kelas administrator. Nah, kita bisa lihat di sini kelas administrator saya itu bisa ya jalan. Kalau kelas mitra saya juga jalan, file mitra saya juga jalan. Nah, kemudian ada pelanggan saya juga jalan ya. Create pelanggan, kemudian create admin dummy juga jalan. Create mitra dummy juga jalan. Create pelanggan dummy juga jalan. Itu dia. Lanjut, kita masuk ke bagian middleware.
saja. Oh, sorry saya ini udah login ya. Logout saja. Oke, saya akan masuk menggunakan admin dengan password. Oke, dia bisa masuk. Kemudian kita coba klik di bagian pelanggan. Itu udah saya hapus semua ya, jadi kosong. Dan kita mau masuk ke admin karena kita menggunakan admin ya selama untuk yang kali ini. Nah, di sini ada nama saya. Nah, itu kita coba gambar. Nah, misalkan pengen namanya itu tulis sebagai pelanggan. Save all. Oke, penambahan data berhasil. Kalau misalkan kita logout, ya, balik ke sini, kita coba masuk ke berbeda akun. Oke, bisa berhasil. Oke, baiklah. Mungkin itu saja video tentang pertemuan 11 saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.